Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini ada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif, yaitu pendekatan yang berangkat dari suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli ataupun pemahaman penelitian berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Dalam sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif, yaitu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi tentang identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi uraian teori, rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua yaitu validasi atau validitas dan realiditas instrumen penelitian, yaitu mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur, sedangkan reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya karena keajengannya. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini memberikan penjelasan tentang pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang keempat yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yaitu atau penetapan responden dan informasi penelitian, memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima yaitu ada teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Slide selanjutnya yaitu ada teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang pertama itu ada landasan teori. Landasan teori itu sebuah konsep dengan pernyataan yang tertera, rapi, dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian. Karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu ada 5 caranya. Yang pertama yaitu usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Yang kedua, uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keempat yaitu uraian tinjauan pustaka menjadi landasan menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kelima itu ada tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Selanjutnya di sini ada manfaat dari landasan teori. Manfaat dari landasan teori ini ada 3, yaitu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, dan yang terakhir memperjelas masalah penelitian. Yang
selanjutnya ada penulisan sumber catatan. Di dalam penulisan sumber catatan ini ada format dasar. Format dasar itu ada teks, nama keluarga pengarang, tahun penerbit, nama pengarang teks, tahun penerbit. Selanjutnya di landasan teori ini ada grand teori dan penelitian sebelumnya. Yang dimaksud dengan grand teori ini sebuah istilah yang ditemukan oleh seseorang ahli sosiologis yang bernama Charles Wright Mills dalam bukunya yang berjudul The Sociological Imagination untuk menunjukkan bentuk teori abraksi tinggi yang mana pengaturan formal dan susunan dari konsep-konsep lebih tinggi dibandingkan dengan pengertian terhadap dunia sosial. Dalam pandangannya, grand teori kurang lebih dipisahkan dari perhatian nyata kehidupan sehari-hari dan berbagai variasinya dalam ruang dan waktu. Yang kedua ada penelitian sebelumnya. Yang dimaksud dengan penelitian sebelumnya itu yaitu upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian sebagai di samping itu juga ada kajian terlebih dahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Di sini juga ada penulisan sumber catatan, nama belakang dan tahun. Contohnya itu ada kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum, yaitu dari Cons dan O'Donnell tahun 2008. Yang kedua ada Mayang Sari tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Di sini ada kerangka konsep. Kerangka konsep itu ada paradigma penelitian yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Itu ada contohnya di sini X dan Y, terus X dan Y saling berhubungan. Selanjutnya di sini ada perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis ini dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Di sini juga ada jenis hipotesis. Jenis hipotesis ini ada tanpa arah dan berarah. Dan yang pertama itu contohnya tanpa arah itu kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kalau yang berarah ini contohnya ada kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Di sini juga ada gambar hipotesis statistik, yaitu ada parameter populasi, terus reduksi, statistik ukuran sampel. Di dalam hipotesis statistik ini ada penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif statistik. Yang pertama, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol. Karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Selanjutnya ada penelitian. Penelitian ini di sini ada hipotesis nol yang menyatakan tidak ada.
yaitu tidak ada hubungannya antara satu variabel dengan variabel lainnya, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Di sini juga ada bentuk rumusan hipotesis. Bentuk rumusan hipotesis itu ada hipotesis deskriptif, yaitu dugaan dengan nilai suatu variabel mandiri atau tidak membuat perbandingan atau hubungan. Atau juga bisa dengan sebagai contoh dari perumusan masalahnya ini, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari ketiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Yang kedua itu ada produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per HA. Daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Selanjutnya ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Di sini ada jenis atau tingkatan data, yaitu ada nominal. Di nominal ini ada teknik statistik yang digunakan untuk pengujian, yaitu ada tes binominal, C-kuadrat, satu sampel, ordinal itu ada ranset, yang ketiga itu ada menurut interval atau rasio, yaitu tes atau satu sampel. Selanjutnya hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Atau ada pula yang menyebutkan dengan istilah hipotesa. Dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani atau hypo, yang berarti di bawah, dan tesis yang berarti pendirian. Pendapat yang ditegakkan kepastian jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan untuk bisa memastikan kebenarannya dari pendapat tersebut. Maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Contoh dari rumusan masalah kooperatif yaitu adakah perbedaan kualitas audit KAP BIK 4 dan non-BIK 4? Hipotesisnya tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP BIK 4 dan non-BIK 4. Kualitas audit KAP BIK 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-BIK 4. Kualitas audit KAP BIK 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-BIK 4. Di sini ada tabel statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Yaitu ada macam data. Macam datanya itu ada internal rasio, nominal, dan ordinal. Di sini ada bentuk komparasi. Bentuk komparasi ini ada dua, yaitu dua sampel dan komparatif sampel. Dalam dua sampel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama korelasi dan independen. Korelasi ini di sini ada tes dua sampel, MC Nemer, sign test, Wilcox match pairs. Dan di sini ada independen. Independen ini ada tes dua sampel, Fisher-Echat, C-kuadrat to sample. Ada median test, Mann-Whitney test, Kolmogorov, Smirnov, Watt-Wolowitz. Selanjutnya ada komparatif sampel. Di sini ada korelasi dan independennya juga. Yaitu ada one way ANOVA, two way ANOVA, ada C-kuadrat for K sampel, Church-Chan, Q, Friedman, two-way ANOVA. Di sini terus ada independen,
one-way ANOVA, two-way ANOVA, Chi quadrat for case sample, median extension, force kawal one-way ANOVA. Selanjutnya ada hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis asosiatif juga dugaan tentang adanya hubungan antara variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antara variabel dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Contoh dalam rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesisnya nolnya adalah tidak ada hubungannya antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Selanjutnya di sini juga ada tabel statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Di sini ada macam atau tingkatan data, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Terus di sini ada teknik korelasi yang digunakan. Yang pertama coefficient contingency, yang pertama ordinal itu ada Spearman rank, yang kedua itu ada Kendall tahu, interval dan ratio itu ada 3. Yang pertama Pearson product moment, yang kedua korelasi ganda, yang ketiga korelasi parsial. Di sini juga ada hipotesis kasual atau sebab akibat. Hipotesis kasual adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan permasalahannya adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesisnya nolnya adalah, gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Nah, gaya kepemimpinan yang berpengaruh positif pada efektivitas kerja atau hipotesis kasual dapat diartikan juga sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan pengaruh faktor prediktor terhadap variabel respon. Contohnya yaitu ada, Anda akan meneliti apakah KB hormonal ada berpengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim. Maka rumusan masalah yang Anda buat adalah, adakah pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim? Maka hipotesis penelitian Anda adalah HO, tidak ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. H1-nya yaitu ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.